wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Baniniku dengan NIM 2024720086. Pada video kali ini menyampaikan penjelasan mengenai materi karakterisasi perubahan fase karena perpindahan panas. Saya dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribuana Tunggadeli Malang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA Fisika semester 2. Sebelum kita mengetahui apa itu perubahan fase, mari kita simak penjelasan. Pengertian perubahan fase. Perubahan fase adalah di mana suatu zat beralih dari satu wujud ke wujud lain, seperti dari padat ke cair, cair ke gas, atau sebaliknya. Proses ini terjadi ketika energi yang cukup ditambahkan atau dilepaskan ke sistem, yaitu menyebabkan perubahan dalam struktur partikel zat dan sifat-sifatnya. Selanjutnya ada kalor laten, di mana perubahan fase ini terjadi tanpa perubahan suhu, melainkan dengan perubahan energi internal. Energi yang diserap atau dilepaskan, yaitu disebut kalor laten. Di sini ada dua macam-macam kalor laten. Yang pertama ada kalor laten lebur yang dilambangkan dengan LF, di mana energi untuk melelahkan 1 kg zat padat menjadi cair. Yang kedua adalah kalor laten uap yang dilambangkan dengan LU, di mana energi untuk menguapkan 1 kg zat cair menjadi gas. Selanjutnya ada rumus kalor laten, Q sama dengan M kali L, di mana Q ini adalah kalor atau yang dikenal dengan joule, M-nya massa zat atau kilogram, L kalor laten atau joule per kilogram. Di sini ada perubahan fase. Perubahan fase terjadi ketika energi cukup ditambahkan atau dilepaskan ke suatu zat dan menyebabkan partikel atom atau molekul yang bergerak lebih dekat atau menjauh. Contoh perubahan fase: es batu mencair menjadi air atau padat ke cair, air menguap menjadi uap, atau cair ekstrim menyublim menjadi gas karbon dioksida atau padat ke gas. Bagaimana perpindahan panas berperan dalam perubahan fase? Perpindahan panas hanya berperan dalam perubahan fase saat panas ditambahkan ke suatu zat. Energi tersebut akan digunakan untuk memecahkan ikatan molekul dan mengubah fase, seperti dari padat ke cair atau cair ke gas, tanpa mengubah suhu, disebut sebagai perpindahan kalor laten. Nah, di sini ada 3 dasar-dasar perpindahan panas. Yang pertama ada konveksi, di mana perpindahan panas ini melalui kontak langsung antara dua benda atau bagian benda yang bersentuhan, tanpa adanya perpindahan materi. Contohnya, memanaskan ujung batang besi akan membuat ujung lainnya menjadi panas. Yang kedua ada konveksi, di mana perpindahan panas ini melalui pergerakan fluida atau cairan gas. Ketika fluida dipanaskan, bagian yang lebih panas akan menjadi lebih ringan dan naik, membawa panas bersamanya. Sementara bagian yang lebih dingin akan turun. Contohnya, air panas di dalam panci akan mengalir ke atas, yang dipanaskan lebih ringan dan naik. Yang ketiga ada radiasi, di mana perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan media perantara. Contohnya, panas yang kita rasakan dari matahari. Selanjutnya ada energi panas dan perubahan fase, di mana energi panas dan perubahan fase ini ada 3 bagian. Yang pertama ada panas laten, di mana energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase tanpa perubahan suhu. Yang kedua ada panas spesifik, dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada zat. Yang ketiga ada persamaan untuk menghitung panas yang dibutuhkan untuk perubahan fase. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fase. Yang pertama ada tekanan, di mana pengaruh tekanan itu terhadap titik beku, titik didih, dan titik sublimasi. Yang kedua ada suhu, di mana hubungan antara suhu dan perubahan fase. Yang terakhir ada jenis zat, karakteristik berbeda dari berbagai zat dalam hal perubahan fase. Selanjutnya ada aplikasi perubahan fase. Di sini ada 3 bagian aplikasi perubahan fase. Yang pertama ada sistem refrigerasi, di mana sistem refrigerasi ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk memindahkan panas dari suhu ke area lain, yaitu untuk menciptakan efek pendinginan. Yang kedua ada industri kimia, di mana untuk memanfaatkan perubahan fase dalam proses kimia.
Yang ketiga adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini adalah suatu sistem atau instalasi yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dalam sumber energi lain. Proses ini melibatkan informasi energi, misalnya energi panas, energi mekanik, atau energi kimia. Ini menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Di sini ada contoh soal, di mana sebanyak 200 gram air pada suhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Kalor jenisnya yaitu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor laten penguapan air yaitu 2.260.000 joule per kilogram. Hitung jumlah kalor yang diperlukan untuk proses ini. Penyelesaiannya, cara yang pertama yaitu menghitungkan kalori yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu air dari 20 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius untuk mendapatkan hasil Q1-nya dengan rumus di mana Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Q1 sama dengan 0,2 kg dikali dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali lagi dengan buka kurung 100 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Q1 sama dengan 0,2 dikali dengan 4.200 kali lagi dengan 80. Q1 sama dengan 67.200 Joule. Cara yang kedua yaitu menghitung kalori yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap. Itu untuk mendapatkan hasil keduanya yaitu dengan rumus Q2 sama dengan M dikali L. Q2 sama dengan 0,2 kg dikali lagi dengan 2.000 Joule, 1.260.000 Joule per kilogram. Q2 sama dengan 152.000 Joule. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil Q1 dengan Q2. Selanjutnya kita menghitung total kalor, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Tadi hasil Q1 dengan hasil Q2 nya kita sudah mendapatkan, maka untuk mendapatkan hasil total kalornya kita menghitungkan semua kalori yang 100 derajat Celcius untuk mendapatkan hasil Q1 nya dengan rumus di mana Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Q1 sama dengan 0,2 kg dikali dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali lagi dengan buka kurung 100 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Q1 sama dengan 0,2 dikali dengan 4.200 kali lagi dengan 80. Q1 sama dengan 67.200 Joule. 67.200 Joule ditambah dengan 452.000 Joule. Q sama dengan 519.200 Joule. Jadi jumlah kalori yang diperlukan untuk proses tersebut adalah 519.200 Joule. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan, di mana proses fase adalah fenomena penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari proses alam hingga aplikasi teknologi. Untuk memahami karakteristik perubahan fase, sangat penting untuk memahami perilaku materi dan berbagai proses kimia dan fisika. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.